kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau membawa kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang menyenangkan Tuhan. Kami mau datang bersyukur dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih.
dengan senang hati, Raja kemuliaan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja kemuliaan, Raja keagungan, Raja. Tiba saatnya kita persiapkan hati kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Ajar kami Tuhan mengerti atas segala rencanamu Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami senantiasa berkati Tuhan. Hidup kami senantiasa kami serahkan kepada Tuhan. Kami mau Tuhan saat ini Tuhan menjadi bejana yang siap dibentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya apa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap, ku berserah hanya padamu. Bimbinglah, bimbinglah jalanku
Kami bersukacita malam ini sebab Bapa yang baik memelihara kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, pemeliharaanmu. Berlimpah-limpah memenuhi kami. Dan malam ini kami bersukacita sebab kami menyembah-Mu. Kami bersukacita sebab Tuhan memelihara kami begitu ajaib. Di tengah-tengah masa COVID yang kami tidak tahu sampai kapan berakhir, kami tahu Tuhan mengasihi kami. Yang kami tahu Tuhan memelihara kami dan Tuhan menjaga kami sedemikian rupa. Oh Tuhan, berkatilah kami. Malam ini kami akan membaca firman-Mu. Allah Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Katakanlah isi hatimu untuk menolong kami bertumbuh. Dan kami berjumpa dengan kuasa firman-Mu. Kami mengalami kekuatan firman-Mu. Kami diubahkan. Kami diberi pengharapan. Dan bersukacita oleh karena firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Shalom saudara-saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Lama ya kita tidak jumpa. Setahun ya. Dari tahun 2020 bulan Februari sampai dengan 2021 sekarang Mei ya. Dan ada wajah baru ya, ada banyak wajah baru ya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara malam ini. Ini malam istimewa ya. Dan kami baru pertama kali juga beribadah bersama dengan Bapak Ibu saudara, supaya semua kita terhindar dari COVID-19. Kita diberkati Tuhan, dijaga oleh Tuhan ya. Ngeri benar kalau kena COVID. Kalau OTG tidak ngeri ya. Kami sudah mengalami, khususnya saya sangat berat ya. Hampir lewat. Untung kontraknya masih panjang di bumi ya. Masih diperpanjang. Jadi kalau orang berkata kena corona pasti mati, tidak juga. Memang ada, tetapi tidak sebanyak yang sembuh. Faktanya banyak yang sembuh. Ada berapa juta yang kena dan banyak yang sembuh dibanding dengan yang meninggal. Nah baik saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 1 saja. Mazmur 90 ayat yang pertama. Baik, kalau saudara-saudara pulang nanti di rumah dan membaca Alkitab ini, semua pasal 90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 supaya dapat ayat 16 supaya bisa kita dapat mengerti maksud dari ayat ini. Tapi kita merenungkan ayat 1 saja. Sudah menemukan? Baik. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ya, langsung Tuhan ya, atau doa Musa dulu. 1, 2, 3. Doa Musa hamba Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Bisa hafal? Oh, bisa ya. Ya. 2, 3. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Cuma berapa kata? Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan Tuhan kami turun-temurun. Hanya 6 kata. Setiap kali bangun pagi, coba ucapkan ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ayat ini juga bisa bicara tentang doa. Ini sebenarnya ayat tentang lagu puji-pujian. Ya, doa yang dilakukan. Dan ini adalah pernyataan iman. Pernyataan iman, dan banyak yang hafal Mazmur 91. Saya coba perhatikan status di WhatsApp, banyak Mazmur 91 ayat 1. Orang yang diam dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, sama dengan kata ini. Nanti kita pelajari bagian itu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tempat perteduhan. Apa artinya tempat perteduhan? Tempat berteduh itu berarti satu wadah, satu tempat untuk berlindung dari terik matahari panas, dari hujan, dari serangan kuasa gelap, dan termasuk dari serangan COVID saat ini.
Tuhan tempat perlindungan kita, Tuhan tempat berteduh. Nah, kalau dari bahasa aslinya bisa diterjemahkan, Tuhan engkaulah rumah kami. Dalam banyak versi terjemahan Alkitab menyebutkan, Tuhan engkaulah rumah kami. Jadi Tuhan itu seperti rumah. Lalu coba saya membuka dalam banyak terjemahan Alkitab selain bahasa Indonesia, dan saya menemukan kata dalam berbagai versi tentang rumah. Jadi Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami. Tapi dalam bahasa Ibraninya lebih tepatnya, Tuhan engkaulah rumah kami. Nah, rumah itu ditafsirkan dalam 4 pengertian. Yang pertama tadi tempat berteduh, Alkitab kita, LAI. Yang kedua, tempat bernaung, mirip berteduh, bernaung. Lalu yang ketiga adalah tempat berlindung. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, engkaulah tempat kami berlindung turun-temurun. Berlindung mirip dengan berteduh. Tapi kalau berlindung kelihatannya lebih tinggi karena ada ancaman, ada bahaya. Kita berlindung bukannya berlindung dari terik, dari sakit, dari serangan COVID, tapi ini ancaman kematian, ancaman bahaya, serangan kesegelap. Kalau di sini mungkin di Gianyar masih bisa kerja ya, masih ada pekerjaan. Kami di Jimbaran agak sulit kerja karena hampir semua jemaat Tuhan di Siloam itu adalah pariwisata. Jadi semua kena, 95% kena. Ya, di sini masih bisa kena tapi masih bisa kerja ya. Jadi harus banting setir. Tempat berlindung. Lalu kemudian yang keempat, rumah itu dalam satu terjemahan bahasa Inggris, ya, Basic Bible English, Tuhan engkaulah tempat istirahat kami. Dan betul, rumah itu satu tempat berteduh ya. Coba kalau siang kita keluar dari ruangan ini, kita akan mengalami panas. Atau kalau misalnya larut malam kita keluar dari ruangan ini, kita akan mendapat terpaan angin. Dan kita berteduh di sini. Kita bernaung dan juga kita berlindung. Kalau ada pembunuhan, kita masuk dalam ruangan, kita aman. Dulu di tempat kami itu ada orang gila. Orang gilanya itu dia bisa membunuh siapa saja sambil dia membawa golok. Ada orang di pinggir jalan, dia sabet dengan golok sehingga orang berlindung masuk ke dalam rumah. Berlindung. Dan Tuhan tempat perlindungan kita. Lalu juga rumah itu adalah tempat istirahat. Kalau kita pulang kerja, dari kerja kita kemana ya? Ke restoran atau ke rumah? Ke rumah. Ada yang pulang, ada yang ke pantai? Ke pantai mungkin sebentar, tapi pasti pulang ke rumah. Kecuali nggak punya rumah. Tapi semua orang punya rumah, walaupun kos-kosan, itu juga rumah. Dan itu tempat istirahat. Kita sore datang ke rumah dan kemudian minum kopi, ya. Lalu kemudian setelah itu kita beristirahat bersama keluarga. Jam berapa malam kita tidur? Istirahat. Dan Tuhan, tempat berteduh, tempat berlindung, juga tempat kita bernaung, serta Tuhan juga tempat kita beristirahat. Mungkinkah ada yang sudah mengalami kelelahan saat ini? Lelah bekerja? Ya mungkin masih ada pekerjaan, tetapi tidak seperti waktu dulu sebelum COVID. Gajinya full, sekarang mungkin sudah dipotong. Ada teman pariwisata berkata begini, Pak, saya sangat menyesal. Kok saya bodoh sekali dulu ya. Dulu sebelum COVID, saya ngomong sebentar, itu dapat uang 1 juta, Pak. Wah, hebat ya. Saya ngomong sampai capek berdiri dan mulut saya hampir kaku, digajinya cuma 50.000. Dia ngomong sebentar dapat 1 juta. Sekarang Pak, saya ngomong sampai berbusa-busa mulut saya, 10.000 pun tidak dapat.
Saya begitu bodoh dulu, kenapa tidak nabung? Tinggal menyesal. Walaupun mungkin sekarang begitu sulit, sampai jual apapun tidak laku ya. Tapi rupanya COVID ini banyak orang yang pintar jualan ya. Bukan cuma jual ikan ya. Pintar jual kulkas, jual apa lagi, jual motor, jual televisi ya, jual apa lagi, jual HP. Nggak ada lagi yang dipakai nanti masak ya. Ya. Dan ini membuat kita payah. Adakah di antara kita yang merasa begitu jenuh, letih dengan masalah yang terjadi sekarang? Ayat ini bagi kita semua. Tuhan, Engkaulah tempat kami berteduh. Tuhan, Engkaulah tempat kami berlindung. Tuhan, Engkau tempat kami beristirahat. Bahkan dari salah satu versi Alkitab dalam apa? Gereja Baptis di Amerika menuliskan, Tuhan, Engkaulah habitat kami. Tahu habitat ya? Ikan, habitatnya di mana? Di air. Kalau ikan itu diambil, kemudian ditaruh di tempat di darat, dia akan mati. Dia akan mati. Jangankan di darat, coba kita ambil ikan akuarium yang bagus, ya, kemudian kita taruh di air yang sedikit, lama kelamaan dia akan mati. Habitatnya air, sehingga dia bisa mengalami kehidupan. Habitat kita adalah Tuhan. Kita tidak akan mati. Nggak ada orang yang percaya mati. Sekalipun sangat mustahil mungkin, begitu berat perjuangan kita di masa ini, tapi habitat kita, lingkungan kita hidup adalah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita mati dalam masa ini. 2 bulan lebih yang lalu, kami kena COVID. Ya, beberapa orang yang kena COVID. Pertama saya kena COVID, sudah sadar. Muncul gejala. Pertama, kedua, ketiga, keempat, semua gejala muncul. Ya, ini apa ini? Rasanya sangat apa ini? Mau rontok semua tulang-tulang dari belakang sampai ke kaki itu, dan kaku. Sudah mulai sembuh. Biasanya kalau ngomong itu begini. Jadi di motor, di mobil harus begini karena kaku tulangnya. 2 minggu lalu sudah tidak kaku, jadi sudah ringan. Bukan cuma itu, tidak bisa tidur 12 malam. Tapi puji Tuhan ya, tidak bisa tidur. Yang lain 3 malam sudah dead, sudah mati. 12 malam tidak bisa tidur. Bisanya tidur itu sekitar jam 4, jam 5. Nanti bangun lagi setengah 8, jam 8. Tapi sudah payah. Batuk sampai rasanya ini di dalam mau keluar semua. Paru-parunya mau keluar, rasanya begitu berat. Menggigil. Lalu apalagi ya? Saya berpikir penciuman saya itu tidak hilang. Tapi ternyata saya baru tahu, ibu cerita, waktu itu kami dikirimkan buah. Ada alumni STII yang kirimkan uang, dan di staf di hotel itu berikan buah. Ternyata buah itu sudah tidak bagus, sudah bau masam, ya. Dan saya makan enak sekali, ya. Saya makan habis enak, ya. Karena sudah 10 hari tidak makan buah, ya. Dan susah makan nasi. Jadi nasinya tuh dilihatin 1 jam, 2 jam dilihatin, terpaksa karena dokter berkata kalau bapak tidak makan, kami tidak bisa tolong. Saya harus makan. Dapat buah senang, ternyata sudah masam, dan itu habis enak sekali. Apalagi nggak bisa ngomong. Jadi itu sama ibu itu ngomongnya sedikit saja. Ya, Mam, bagaimana kabarnya dia? Oh, ada yang sakit ya? Oh iya, sudah selesai. Nggak bisa doa sama Tuhan, sangat payah. Tapi ayat ini yang begitu keras berbicara. Teringat, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkau tempat berlindung kami. Ada teman pendeta bertanya, waktu Bapak kena COVID itu, apakah ada rasa mau mati? Ingin mati? Bukan ingin mati, sudah seperti mati. Karena jalan itu sudah begini jalannya.
Ini sudah pucat. Karena sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa makan. Tapi nggak ada orang tahu, kecuali ibu yang tahu. Kita nggak beritahu sama orang. Ya. Pokoknya orang WA, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Bagaimana Pak kabarnya? Baik. Ya. Bagaimana hari ini lebih baik daripada kemarin? Sama aja sebenarnya. Iya. Tapi Tuhan bawa dalam dimensi rohani. 2 kali Tuhan kasih kasih pengalaman baru dengan Tuhan. 2 kali Tuhan kasih. Lagi mau tidur begini, tiba-tiba ada itu dibawa dalam dimensi rohani, menyembah Tuhan dan nyanyi sendiri. Pertamanya dalam hati, kemudian sadar nyanyi, lanjutkan nyanyi, dan itu menguatkan. Walaupun besok lagi sudah tepar, sudah tidak bisa lagi bangkit. Jadi kami 10 hari di hotel, puji Tuhan masuk hotel, bukan masuk rumah sakit. Puji Tuhan, ya. Karena kalau masuk rumah sakit mungkin psikologi lagi, dan pasti pisah dengan ibu OTG, jadi bisa menolong ya. Tapi walaupun begitu, nyuci pakaian sendiri sambil menggigil, jemur pakaian sendiri sambil menggigil, begitu payah. Tapi Tuhan tempat kita berlindung. Amin. Tuhan habitat kita. Mungkin begitu payah keuangan kita sekarang, mungkin begitu payah pekerjaan kita, dan kita harus cari pekerjaan. Jangan takut, karena Tuhan tempat perlindungan kita turun-temurun. Turun-temurun itu artinya dari generasi dulu sampai dengan sekarang. Kalau dulu Tuhan pelihara, sekarang pun Tuhan pelihara. Kalau dulu ada banyak masalah, sekarang juga ada banyak masalah, tapi Tuhan memelihara kita. Jangan takut. Bangun iman kita. Jangan sampai stres ya. Jangan mau bertengkar dengan suami istri. Jangan mau bertengkar dengan anak-anak sampai anak-anak harus dipukuli. Saya coba bertanya kepada teman polisi yang ada di Polda, Bapak mau tanya nih, apakah kekerasan dalam rumah tangga sama sebelum COVID dengan setelah COVID? Dia bilang sama. Tapi sebenarnya banyak yang tidak dilaporkan. Kekerasan dalam rumah tangga, istri dipukulin, anak dipukulin, banyak suami yang stres. Ayo bapak-bapak, jangan sampai stres. Ya, jangan sampai stres, karena Tuhan yang memelihara kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita, karena Dia menjaga kita, Dia memelihara kita, Dia memberkati kita dalam keadaan yang sulit. Justru inilah tempat Tuhan melatih kita saat ini. Jangan takut, Tuhan melatih kita. Kita tandai ayat ini, mari kita buka di dalam Mazmur 91 ayat 1. Apa bunyinya? Mazmur 91 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 1. Ayat 1 dan 2 ya. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Coba kita lihat ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara tahu kata duduk? Orang yang duduk dalam lindungan, duduk kok tidak berdiri ya? Duduk. Kenapa tidak berdiri? Kenapa tidak jongkok? Kenapa tidak berlutut menyembah? Duduk. Tahu artinya duduk? Kalau berdiri itu biasanya menghormati. Sebagai Tuhan kita berdiri. Tapi tadi lagu pembukaan kita berdiri. Sekarang kemudian saudara duduk. Duduk itu bicara yang pertama santai. Duduk itu santai ya. Kalau berdiri itu siap bekerja. Ya. Kita bekerja berdiri ya, kecuali yang menjahit itu duduk ya. Ya. Atau apalagi yang kerjaan duduk. Tapi duduk itu santai. Ya. Tapi duduk di sini itu artinya berlindung. Dalam bahasa Indonesia tidak terlalu ditekankan, tapi di sini dikatakan bahwa saudara lupakan saja supaya saudara mengerti. He that dwelt in the secret place. Orang yang duduk dalam tempat rahasia. Secret place.
tempat rahasia. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ya, duel itu tinggal. Orang yang tinggal di tempat rahasia. Yang mana tempat rahasia? Kalau dalam bahasa Indonesia tadi dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi duduk itu berlindung. Masih ingat kalau kita main peta umpet sama anak kecil? Bagaimana caranya? Coba ingat dulu ya. Nggak mungkin kita peta umpet ya begini. Saya di sini, nggak mungkin ya. Peta umpet pasti begini. Nggak kelihatan. Nah ini dia, duduk. Bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Lindungan yang maha tinggi. Karena masalah, karena persoalan, maka kita bersembunyi. Tempat yang paling aman. Tidak ada yang tempat paling aman kecuali Tuhan. Kan orang bilang begini, nggak apa-apa yang nonton online sekarang ya, tidak menyinggung yang online. Saya tidak mau ke gereja. Kenapa? Kan COVID. Saya ibadah online saja. Nggak apa-apa. Tapi kamu ke Indomaret, kamu ke mall, sama bos, sama bahayanya bos. Justru paling bahaya di sana. Saudara datang duduk langsung duduk, tidak bersalaman. Tadi ada beriman ya sampai salaman ya. Nanti jangan salaman ya. Ya, walaupun kita tidak takut ya, tapi kita prokes supaya kita tidak disalahkan oleh banjar nanti. Kita sudah melakukan prokes ya. Saya membuka ini karena cukup jauh. Jadi ini tidak melayang-layang sebenarnya, ya. Langsung turun. Nah, sama aja. Benar ini, ada teman tidak ibadah di gereja, ibadahnya online, tidak kemana-mana, tapi kok bisa kena COVID? Ke Indomaret mungkin? Oh ya, mungkin ke Indomaret. Oh enggak, saya enggak ke Indomaret. Iya, Alfamart. Iya, pasti Alfamart ya. Iya. Atau enggak, ya ke Minimart lah. Ya, ke warung, sama aja. Sentuhan sama, kita bekerja sama sentuhannya. Sama, di mana-mana ada. Tapi tempat yang paling aman bukan gereja. Saya tidak berkata bahwa gereja tempat yang paling aman, bukan. Tempat yang paling aman adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya tidak berkata begini bahwa orang yang datang ke bangunan gereja, ke tempat ini adalah orang yang paling rohani. Tidak. Saya tidak mengatakan demikian. Orang yang ibadah online adalah orang yang tidak rohani. Saya tidak bilang begitu. Tapi jangan sampai kita mengalami ketakutan sampai takut kita tidak bisa kemana-mana. Ibadah tidak, ya ibadah online Pak. Tapi sambil makan, minum kopi, sambil baring-baring. Harusnya ibadah ya ibadah betul ya, mandi ya, berpakaian rapi, kemudian sisiran, ya ibadah betulan. WL di sini berkata, mari kita berdiri, yang di sana juga ikut berdiri, begitu kan? Itu gitu. Mari kita duduk, ya. Tumpang tangan kan tidak enak, ibadah sendiri, tumpang tangan sendiri ya. Iya. Begini saudara, saya tidak berkata bahwa gereja ini tempat yang aman, karena kami sendiri itu terjangkiti di gereja. Tempat yang aman adalah Tuhan. Gantungkan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak ingin mencobai Tuhan dan kita tidak ingin menantang masalah. Tapi saya beritahu begini bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, duduk itu artinya bersembunyi. Tuhan tempat bersembunyi. Bersembunyi berarti kita mengkhususkan tempat ini. Saudara biasanya bersembunyi di mana? Kalau misalnya saudara pinjam uang di dealer, motornya tidak laku, lalu kemudian ditagih, saudara sembunyi di mana paling tepatnya? Ada? Di sini nggak ada kan yang begitu ya? Nggak ada. Ya. Di mana bersembunyi? Tempat yang tidak terlihat. Satu kamar tidak terlihat, tapi kamarnya masih kelihatan. Atau sudah di dalam kamar, masuk ke kolong tempat tidur, itu tempat yang paling tersembunyi. Habis itu kasih selimut lagi. Wah, tidak kelihatan betul. Tidak kelihatan. Tempat tersembunyi, tapi ada tempat yang paling aman. Tuhan tempat yang
tersembunyi. Kuasa gelap pun tidak bisa menyerang kita di tempat tersembunyi itu. Sakit tidak bisa menyerang kita. Kalaupun bisa menyerang kita, Tuhan yang mengizinkan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak ada satu kuasa pun akan menghancurkan kita. Jangan takut saudara. Mungkin sudah payah kerja, masih bertahan, masih punya tabungan kah? Masih bisa bertahan? Jangan takut. Tuhan lebih hebat dari apapun dan siapapun. Dan Tuhan tempat kita bersembunyi. Tuhan tempat yang paling aman. Dan di sana tempat bersembunyi berarti jangan cuma bersembunyi saja. Di situ kita bisa menikmati tenang. Jadi kalau ini adalah meja besar, saya akan bersembunyi, saya akan bersandar di mana? Di dinding ini sambil minum kopi dan tidak terlihat. Nikmati hubungan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Kita ibadah sekali saja ya. Ya, ada persekutuan buka? Masih berani buka persekutuan? Ya. Ada ya? Iya. Tapi tetap prokes. Maksud saya begini, jangan sampai kita terlalu takut dan stres. Karena stres, saudara berjuang sendiri dan akhirnya sakit. Tuhan tempat kita berteduh. Kita bukan Tuhan. Dan sepertinya kita paling berkuasa mengatur hidup kita ini. Kita bukan Tuhan. Dan sepertinya kita begitu hebat. Kalau bukan saya berjuang, Tuhan tidak mungkin menolong saya. Betul, kita harus berjuang. Tapi kita bukan Tuhan atas hidup kita. Kita bukan Tuhan yang mengatur hidup kita. Serahkan hidup. Jadi bersembunyi. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Menikmati hubungan dengan Tuhan. Bersembunyi juga. Artinya, kita bersama dengan Tuhan. Bersukacita dengan Tuhan. Nikmati hubungan dengan Tuhan. Amin saudara? Amin. Nikmati. Tuhan tempat berteduh. Tuhan tempat berlindung. Tuhan tempat pernaungan kita. Tuhan tempat kita beristirahat. Dan Tuhan adalah tempat kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Dibuatnya berhasil apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara kerjakan. Tapi bangun iman. Bangun iman. Bangun rohani. Bangun rohani. Ya. Ketakutan memang sesuatu yang wajar, tapi jangan dibiarkan. Jangan setuju. Khawatir sesuatu yang wajar, tapi jangan setuju. Hentikan saat ini. Saya tidak boleh takut, saya tidak boleh khawatir. Saya harus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Nikmati sukacita bersama dengan Tuhan setiap hari. Jangan hanya menikmati Tuhan dalam hari Minggu saja di gereja, tapi nikmati Tuhan. Ya. Kalaupun ibadah online, nikmati hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak terbatas di gereja. Tuhan ada di mana-mana. Jangan tinggalkan Tuhan di gereja. Bawa Tuhan di rumah kita. Bawa Tuhan dalam pekerjaan kita. Bawa Tuhan dalam pergumulan kita. Dan nikmati hubungan Tuhan di sana. Dan kita berkata, Tuhan Engkau tempat berlindung kami. Turun-temurun di tempat-tempat, bukannya tempat sini, tapi juga di rumah kami. Turun-temurun. Bukannya bicara generasi dulu, generasi sekarang. Waktu dulu, waktu sekarang. Tempat di sana, tempat di sini juga. Turun-temurun. Dia menjaga kita, melindungi kita. Amin saudara. Bangun iman kita dan Tuhan sedang melatih kita saat ini. Amin. Dan Tuhan sudah membuktikan kasihnya di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk melindungi kita, membela kita, dan membayar kita dengan nyawanya. Kita berharga. Dan kita milik Tuhan. Saudara milik Tuhan. Kalau kita punya barang yang berharga, kita tidak akan membiarkan barang berharga itu. Dan kita adalah bukan barang. Kita adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Bahkan ditebus dengan nyawanya. Kita lebih berharga dari semua benda-benda yang berharga, yang bisa disebutkan. Tuhan pasti memelihara kita. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau nyanyi ya. Tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Gedung Jemaat nomor 35. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah
dada Tuhanku di bukit Golgota. Syukur buat firman yang menjadi kekuatan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan terus menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kita, agar kita tetap semangat untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih teman-teman. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami menyembah-Mu, mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon memberkati kami. Namun sebelumnya kami berdoa memberkati lingkungan kami di Banjar Bona ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati kiranya Tuhan kiranya mengaruniakan keamanan, Tuhan karuniakan damai sejahtera-Mu, berkat-Mu kemakmuran atas Banjar ini dan juga desa ini Tuhan. Bahkan seluruh Kabupaten Gianyar dan seluruh Pulau Bali. Berkati pemerintah kami Tuhan di sini. Tuhan kiranya menolong, memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah pusat. Tuhan memberkati pemerintah pusat, Presiden, Wakil Presiden bersama dengan para menteri yang mendukung pembangunan, memikirkan kemajuan bangsa ini, memikirkan pembangunan bangsa ini, kesejahteraan bangsa ini. Berkati Tuhan. Pembangunan ekonomi yang sedang dirancang, yang sedang dikerjakan, berkati. Bahkan pembangunan ibu kota baru Tuhan, kami berdoa, berkatilah. Dan yang begitu besar yang dibutuhkan khususnya dalam penanggulangan COVID-19, kami mohon berkatilah bangsa kami, berkatilah pulau kami. Berkati juga Ibu Pembimas Kristen Protestan di Bali, Ibu Eva. Tuhan berkati bersama dengan jajarannya. Tuhan topang dengan kuasa-Mu dan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Gereja PB di pulau ini bahkan di seluruh Indonesia Tuhan berkati. Berkatilah perkembangan gereja PB dan ada banyak orang yang dimenangkan, dibawa kepadamu, diselamatkan dan semakin berkembang, berkemenangan. Berkati juga umat-Mu di sini Tuhan, pekerjaan mereka,
Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka kelola, pikirkan, buatlah berhasil. Berkati Tuhan pernikahan mereka. Kalau ada yang belum dinikahkan secara Kristen, diberkati Tuhan, tolonglah. Supaya semua umatmu juga hidup dalam kebaikan, hidup dalam kekudusan. Berkati anak-anak yang sedang bertumbuh. Tuhan berkatilah, mereka jaga, lindungi. Yang sedang sekolah berkati. Dan yang dibutuhkan dalam pendidikan anak-anak, Tuhan yang menyediakan. Berkati jika ada umatmu yang bergumul masalah keuangan, ekonomi, dan pembayaran, Tuhan tolonglah mereka. Tuhan berkatilah umatmu di sini. Akhirnya saudara-saudaraku, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah janji firman-Nya yang menjadi berkat bagi kita. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya yang kuat. Tuhan memberkati saudara hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Semua orang percaya berkata, sukacita hari ini. Amin. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik. Amin ya. Yang kedua, saya banyak berterima kasih kepada Bapak dan Ibu, karena selama beberapa tahun ya, sudah mementoring saya sampai hari ini ya. Saya rasa bahwa ini bukan hanya sebatas hubungan sebagai teman sekerja di dalam Tuhan, tetapi saya melihat bahwa Bapak dan Ibu begitu mengayomi kami, mengasihi kami seperti anak sendiri ya. Dan saya merasakan itu bahwa keluarga Bapak dan Ibu ini begitu mengasihi kami. Jadi terima kasih banyak. Sampai detik ini kami masih merasakan bahwa betapa Bapak dan Ibu masih mengasihi kami. Ya, kemarin saya minta, Pak, kapan kegiatannya? Ya, karena belum pernah Bapak dan Ibu beribadah bersama dengan jemaah di tempat kita yang baru. Dan inilah momen yang sangat penting, di mana kesempatan dalam kesibukan pelayanan juga di Jimbaran, tetapi masih menyempatkan waktu untuk melihat pos PI di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengumuman kita, terima kasih ya Ibu dan Bapak. Pengumuman kita, KTB kita yang 4 tempat itu akan terus menerus ya. Kami dari COVID itu tidak pernah berhenti ibadah, baik komsel maupun ibadah raya. Jadi komsel kita minggu ini hari Selasa di KTB di Tegalalang, jadi tempatnya Pak Ciko. Hari Rabu di Mas Ceti di Mes. Hari Kamis di tempatnya Pak Adi di Pering. Kemudian hari Jumat di tempatnya Pak Domi. Jadi ada 4 KTB kami di Tegalalang, itu gabung dengan Batuan Tegalalang. Kemudian Rabu itu ada satu mes, satu komplek mereka di situ di Mas Ceti. Kemudian hari Kamis itu di Pering, kami tempat perumahan dulu, satu tempat komsel di situ atau kelompok tumbuh bersama, dan satu kelompok